Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan cara kepada Anda bagaimana nanti Anda bisa memasukkan sugesti Anda ke pikiran bawah sadar orang lain tanpa disadari dengan cara memanfaatkan indera manusia. Ada 3 indera yang kita gunakan. Yang pertama adalah indera visual atau penglihatan, yang kedua indera kinestetik atau perasaan, yang ketiga auditori atau indera pendengaran. Saya akan ulas dengan detail bagaimana caranya dan contoh-contohnya. Melalui 3 panca indera tadi, kita harus menetapkan goal terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda pengaruhi lebih detail atau lebih kuat lagi, apakah itu di indera visual, di indera kinestetik atau perasaan, atau di indera auditori atau pendengaran. Oke, sebelum kita melanjutkan bagaimana detailnya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menonton video ini atau belum subscribe, silahkan Anda subscribe dahulu ya. Nanti klik tombolnya di sini dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih buat Anda yang sudah ikut di pelatihan hipnotis jarak jauh atau online, atau Anda yang membeli ebook kitab Mahir Hipnotis. Agar hasil yang dicapai nanti jauh lebih maksimal, maka Anda harus lebih detail lagi mengamati lawan bicara Anda. Apakah nanti dia termasuk golongan yang visualnya tinggi, atau dia yang termasuk golongan auditornya tinggi, atau yang kinestetiknya tinggi. Nah, dari ketiga faktor panca indera tadi, kita nanti bisa masuk dengan sangat mudah dan gampang sekali. Saya berikan contohnya. Jika Anda sudah paham lawan bicara Anda ini kinestetiknya jauh lebih tinggi, maka Anda harus menaikkan lebih tinggi lagi kinestetiknya. Misalkan dengan cara mengajak orang tersebut untuk membayangkan dan merasakan. Kata kuncinya, jika Anda ingin menaikkan jauh lebih tinggi indera kinestetiknya, Anda harus mengajak lawan bicara Anda untuk lebih membayangkan, lebih merasakan. Agar lebih gampang untuk menaikkan indera kinestetiknya, maka Anda harus menurunkan indera yang lain, yaitu indera visualnya. Contohnya adalah dengan menyuruh lawan bicara Anda untuk misalkan memejamkan mata. Ketika indera visualnya jauh lebih turun, maka indera yang lain otomatis akan lebih naik. Maka kinestetiknya akan lebih naik dengan cara kita mempengaruhi melalui indera auditorinya. Contoh penggunaannya misalkan ketika saya melakukan proses hipnosis kepada orang lain untuk menaikkan indera kinestetiknya adalah misalkan dengan cara seperti ini. Oke, sekarang Anda boleh pejamkan mata dan Anda hanya mendengarkan suara saya. Nah, itu adalah contoh pertama ketika saya ingin menurunkan indera visualnya dan menaikkan auditorinya. Lalu saya melanjutkan dengan kata-kata sebagai berikut. Apapun suara yang Anda dengar sekarang akan membuat Anda jauh semakin nyaman, jauh semakin santai, dan jauh semakin rileks. Suara-suara yang Anda dengar selain suara saya justru membuat Anda semakin jauh lebih nyaman, 2 kali lipat lebih nyaman dari sebelumnya. Kalau Anda mengerti, coba Anda anggukkan kepala. Dan itu pula yang membuat Anda jauh lebih fokus dengan suara saya. Suara apapun di sekitar Anda akan membuat Anda jauh semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai, dan semakin rileks. Dan otomatis Anda fokus terhadap suara saya. Dan saat ini juga ketika Anda merasakan desiran angin yang menerpa wajah Anda, menerpa tubuh Anda seketika dan otomatis, maka mulai dari wajah Anda akan mulai mengendor, mulai santai, dan akan menyebar dari ujung kepala sampai ke ujung kaki Anda. Dan mulai rasakan juga sekarang tubuh Anda mulai pelan-pelan akan semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman, 2 kali lipat lebih nyaman dari sebelumnya. Dan ketika Anda mendengar suara jentikan jari saya seperti ini, maka relaksasi Anda akan berlipat menjadi 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jika Anda paham, silahkan anggukkan kepala. Maka ketika subjek atau lawan bicara ini sudah mulai paham dengan apa yang kita katakan, barulah kita membuat jangkar atau anchor di pikiran dengan mencetikkan jari.
Nah, maka otomatis lawan bicara kita, subyek kita nanti akan masuki kondisi alam bawah sadar jauh lebih kuat lagi. Itu adalah contoh sederhana ketika kita melakukan proses hipnosis dengan menaikkan indera kinestetiknya dengan cara menurunkan indera-indera yang lain, yaitu indera visualnya, dan kita pengaruhi lewat auditorinya. Lalu bagaimana jika yang kita pengaruhi ini tanpa melakukan proses hipnotis dengan cara dibuat tidur atau trance sleep? Sama saja, kita hanya menaikkan indera-indera yang dominan di lawan bicaranya. Misalkan lawan bicara Anda ini ternyata indera visualnya jauh lebih tinggi dibandingkan indera kinestetik atau indera auditorinya, maka setiap ucapan Anda menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengandung unsur melihat. Contoh kata atau kalimat yang mengandung unsur visual untuk lebih naik lagi, misalkan dengan kata-kata melihat, memperhatikan. Nah, itu contohnya. Ketika saya berbicara dengan orang di depan saya dan ternyata indera visualnya tinggi, maka saya akan lebih banyak menggunakan kata-kata yang mengandung unsur melihat dan memperhatikan. Misalkan seperti ini. Coba Anda perhatikan tangan saya ini. Ini adalah satu contoh kata. Saya mengajak lawan bicara Anda untuk memaksimalkan indera visualnya. Atau saya bisa menggunakan kata melihat. Misalkan, kalau Anda lihat daun di sini adalah berwarna hijau, maka ketika Anda melihat daun ini, entah kenapa tanpa sebab yang jelas, ketika Anda melihat dan semakin melihat daun ini, pikiran Anda akan jauh lebih tenang, 2 kali lipat lebih tenang dari sebelumnya. Ajaibnya, ketika Anda semakin tidak percaya, justru ini akan terjadi saat ini pula. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika saya sedang menaikkan indera visualnya. Anda bisa mengembangkan dengan cara-cara Anda sendiri. Anda bisa lebih kreatif sendiri. Intinya, yang harus Anda pahami adalah ketika indera daripada lawan bicara Anda ini yang paling dominan, maka Anda harus menaikkan lagi biar lebih tinggi lagi. Ketika jauh lebih tinggi, maka bahasa yang kita pergunakan menyesuaikan. Akan sangat mudah sekali apa yang kita sampaikan, sugesti apa yang kita berikan nanti sangat mudah diterima di pikiran bawah sadar orang tersebut. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam hipnosa.